Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita akan membahas latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi perencana ahli pertama tahun 2024 dengan materi kompetensi teknis bagian yang pertama. Kali ini kita akan membahas sebanyak 35 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang perencana ahli pertama diminta untuk menjelaskan dasar hukum sistem perencanaan pembangunan nasional. Manakah dari berikut ini yang paling tepat? A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. B. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. D. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah A. Dasar hukum utama sistem perencanaan pembangunan nasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikutnya soal nomor 2. Dalam proses perencanaan pembangunan, tahap manakah yang menjadi tanggung jawab utama seorang perencana ahli pertama? A. Penetapan rencana. B. Pengendalian pelaksanaan rencana. C. Evaluasi pelaksanaan rencana. D. Penyusunan rencana. E. Musyawarah perencanaan pembangunan. Jawaban yang tepat adalah D. Perencana ahli pertama bertanggung jawab utama dalam tahap penyusunan rencana yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan perumusan konsep rencana pembangunan. Soal nomor 3. Seorang perencana ahli pertama sedang menganalisis keterkaitan antar dokumen perencanaan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional? A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. C. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. D. Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yaitu Renstra KL. E. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKIP. Jawaban yang tepat adalah E. LKIP adalah dokumen pelaporan kinerja, bukan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Soal nomor 4. Perencana ahli pertama di Bappenas diminta untuk menjelaskan tahapan perencanaan pembangunan yang benar. Urutan yang tepat adalah A. Penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. B. Penetapan rencana, penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. C. Penyusunan rencana, penetapan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana. D. Penetapan rencana, penyusunan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana. E. Penyusunan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana. Jawaban yang tepat adalah A. Tahapan perencanaan pembangunan yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Soal nomor 5. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, apa yang dimaksud dengan istilah top-down planning menurut pemahaman seorang perencana ahli pertama? A. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah. B. Perencanaan yang dimulai dari level tertinggi organisasi ke level terendah. C. Perencanaan yang hanya melibatkan pejabat tinggi negara. D. Perencanaan yang berfokus pada pencapaian target-target ekonomi makro. E. Perencanaan yang mengutamakan proyek-proyek skala nasional.
Jawaban yang tepat adalah B. Top-down planning merujuk pada pendekatan perencanaan yang dimulai dari level tertinggi organisasi yaitu pusat ke level terendah yaitu daerah atau unit. Bukan berarti tidak melibatkan daerah sama sekali. Soal nomor 6. Seorang perencana ahli pertama sedang menganalisis keterkaitan antara RPJPN dan RPJMN. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. RPJPN memiliki 20 tahun dan RPJMN 4 tahun. B. RPJPN bersifat lebih operasional dibandingkan RPJMN. C. RPJMN tidak harus mengacu pada RPJPN. D. RPJPN dan RPJMN keduanya disusun oleh pemerintah daerah. E. RPJPN dan RPJMN memiliki periode yang sama yaitu 5 tahun. Jawaban yang tepat adalah A. RPJPN memiliki periode 20 tahun dan bersifat visioner. Sedangkan RPJMN memiliki periode 5 tahun dan lebih bersifat strategis serta operasional. Soal nomor 7. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, seorang perencana ahli pertama harus memahami hierarki dokumen perencanaan. Manakah urutan yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah? A. RPJPN, RPJMN, Renstra KL, RKP. B. RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra KL. C. RPJMN, RPJPN, Renstra KL, RKP. D. RPJPM, Renstra KL, RPJPN, RKP. E. Renstra KL, RPJMN, RPJPN, RKP. Jawaban yang tepat adalah A. Hierarki dokumen perencanaan dari tertinggi ke terendah adalah RPJPN yaitu 20 tahun, RPJMN 5 tahun, Renstra KL 5 tahun, dan RKP 1 tahun. Soal nomor 8. Perencana ahli pertama di Bappenas sedang menganalisis hasil musrenbang. Apa kepanjangan dari musrenbang dalam konteks perencanaan pembangunan? A. Musyawarah rencana pembangunan. B. Musyawarah rancangan pembangunan. C. Musyawarah realisasi pembangunan. D. Musyawarah rekonstruksi pembangunan. E. Musyawarah reformasi pembangunan. Jawaban yang tepat adalah A. Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Soal nomor 9. Seorang perencana ahli pertama diminta untuk menjelaskan perbedaan utama antara perencanaan indikatif dan perencanaan direktif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Perencanaan indikatif bersifat wajib sedangkan direktif bersifat saran. B. Perencanaan indikatif untuk jangka panjang, direktif untuk jangka pendek. C. Perencanaan indikatif bersifat arahan sedangkan direktif bersifat perintah. D. Perencanaan indikatif untuk pemerintah pusat, direktif untuk pemerintah daerah. E. Perencanaan indikatif berfokus pada output, direktif fokus pada outcome. Jawaban yang tepat adalah C. Perencanaan indikatif bersifat arahan dan fleksibel, sedangkan perencanaan direktif bersifat perintah dan mengikat dalam pelaksanaannya. Soal nomor 10. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, apa yang dimaksud dengan money follow program? Menurut pemahaman perencana ahli pertama, A. Anggaran disusun setelah program ditetapkan. B. Program harus mengikuti ketersediaan anggaran. C. Semua program harus memiliki anggaran yang sama. D. Anggaran hanya untuk program prioritas. E. Program dan anggaran disusun secara terpisah. Jawaban yang tepat adalah A. Money follow program berarti bahwa penganggaran mengikuti program yang telah ditetapkan. Bukan sebaliknya, ini menekankan pentingnya perencanaan program yang baik sebelum alokasi anggaran. Soal nomor 11.
Seorang perencana ahli pertama sedang menganalisis keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Manakah dari berikut ini yang merupakan dokumen penghubung antara perencanaan dan penganggaran? A. RPJMN, B. RKP, C. Renstra KL, D. RPJPN, E. LKPP. Jawaban yang tepat adalah B. RKP, Rencana Kerja Pemerintah, merupakan dokumen penghubung antara perencanaan jangka menengah yaitu RPJMN dengan penganggaran tahunan APBN. Soal nomor 12. Dalam proses perencanaan pembangunan, perencana ahli pertama harus memahami pendekatan perencanaan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan bottom-up planning? A. Perencanaan yang dimulai dari pemerintah pusat. B. Perencanaan yang hanya melibatkan masyarakat lokal. C. Perencanaan yang dimulai dari aspirasi masyarakat dan daerah. D. Perencanaan yang fokus pada sektor-sektor dasar ekonomi. E. Perencanaan yang mengutamakan proyek-proyek skala kecil. Jawaban yang tepat adalah C. Bottom-up planning adalah pendekatan perencanaan yang dimulai dari aspirasi masyarakat dan daerah, kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan yang lebih tinggi. Berikutnya soal nomor 13. Seorang perencana ahli pertama diminta untuk menjelaskan konsep planning by research dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional. Apa makna dari konsep tersebut? A. Perencanaan hanya boleh dilakukan oleh peneliti. B. Perencanaan harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian. C. Perencanaan fokus pada pengembangan sektor riset. D. Perencanaan dilakukan melalui metode uji coba. E. Perencanaan yang mengutamakan inovasi teknologi. Jawaban yang tepat adalah B. Planning by Research menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan kajian ilmiah untuk memastikan akurasi dan efektivitas rencana. Soal nomor 14. Dalam konteks perencanaan pembangunan, apa yang dimaksud dengan technocratic approach menurut pemahaman perencana ahli pertama? A. Pendekatan yang hanya melibatkan ahli teknologi. B. Pendekatan yang mengutamakan penggunaan teknologi tinggi. C. Pendekatan yang mengandalkan analisis dan metode ilmiah. D. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. E. Pendekatan yang mengabaikan aspek sosial budaya. Jawaban yang tepat adalah C. Technocratic approach adalah pendekatan perencanaan yang mengandalkan analisis dan metode ilmiah dalam pengambilan keputusan, melibatkan para ahli dan data empiris. Soal nomor 15. Seorang perencana ahli pertama sedang menganalisis keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. SDGs tidak perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan nasional. B. SDGs hanya relevan untuk perencanaan jangka panjang atau RPJPN. C. Integrasi SDGs ke dalam perencanaan nasional bersifat opsional. D. SDGs harus diintegrasikan ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan. E. SDGs hanya relevan untuk perencanaan di tingkat daerah. Jawaban yang tepat adalah D. SDGs harus diintegrasikan ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Soal nomor 16. Seorang perencana ahli pertama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang melakukan analisis kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan. Dalam tahap perumusan masalah, pendekatan yang paling tepat untuk mengidentifikasi akar permasalahan adalah A. Analisis SWOT, B. Diagram fishbone, C. Pohon masalah, D. Analisis stakeholder, E. Matriks urgensi. Jawaban yang tepat adalah C. Pohon masalah adalah metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam analisis kebijakan, karena memungkinkan visualisasi hubungan sebab akibat dari berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah utama.
Soal nomor 17. Dalam proses perencanaan strategis, seorang perencana ahli pertama di Bapeda Provinsi menggunakan teknik Delphi untuk merumuskan visi daerah. Karakteristik utama dari teknik Delphi adalah A. Interaksi langsung antar peserta, B. Pengambilan keputusan mayoritas, C. Anonimitas peserta, D. Analisis kuantitatif yang rinci, D. Debat terbuka antar ahli. Jawaban yang tepat adalah C. Teknik Delphi dicirikan oleh anonimitas peserta yang memungkinkan pengumpulan pendapat ahli tanpa pengaruh status atau dominasi individu tertentu, sehingga menghasilkan konsensus yang lebih objektif. Soal nomor 18. Perencana ahli pertama di Kementerian Keuangan diminta untuk mengembangkan indikator kinerja utama atau IKU dalam perencanaan operasional. Kriteria SMART dalam pengembangan IKU tidak mencakup A. Spesifik, B. Measurable, C. Achievable, D. Relevan, E. Transparan. Jawaban yang tepat adalah E. Kriteria SMART untuk indikator kinerja meliputi spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Transparan bukan bagian dari akronim SMART, meskipun transparansi penting dalam manajemen kinerja. Soal nomor 19. Dalam melakukan analisis kebijakan, seorang perencana ahli pertama di Badan Kebijakan Fiskal menggunakan metode Cost Benefit Analysis atau CBA. Kelemahan utama dari metode CBA adalah A. Terlalu berfokus pada aspek kuantitatif, B. Sulit diterapkan pada proyek jangka pendek, C. Tidak mempertimbangkan risiko, D. Mengabaikan dampak sosial, E. Terlalu bergantung pada data historis. Jawaban yang tepat adalah A. Kelemahan utama CBA adalah kecenderungannya terlalu berfokus pada aspek kuantitatif, yang dapat mengabaikan dampak kualitatif penting yang sulit diukur dalam nilai moneter, seperti dampak sosial atau lingkungan. Soal nomor 20. Perencana ahli pertama di Kementerian PUPR menggunakan teknik forecasting dalam perencanaan strategis infrastruktur nasional. Metode forecasting yang paling tepat untuk memprediksi kebutuhan infrastruktur dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan tren teknologi adalah A. Moving average, B. Exponential smoothing, C. Delphi method, D. Regression analysis, E. Skenario planning. Jawaban yang tepat adalah E. Skenario planning adalah metode yang paling sesuai untuk perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan masa depan, termasuk perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan infrastruktur. Soal nomor 21. Perencana ahli pertama di Bappenas sedang melakukan analisis kebijakan menggunakan pendekatan rasional komprehensif. Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah A. Terlalu bergantung pada intuisi, B. Mengabaikan konteks politik, C. Terlalu menekankan partisipasi publik, D. Tidak mempertimbangkan alternatif, E. Asumsi rasionalitas sempurna yang tidak realistis. Jawaban yang tepat adalah E. Kritik utama terhadap pendekatan rasional komprehensif adalah asumsinya tentang rasionalitas sempurna yang sering tidak realistis dalam pengambilan keputusan nyata karena keterbatasan informasi dan waktu. Soal nomor 22. Seorang perencana ahli pertama di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggunakan teknik skenario planning dalam perencanaan strategis. Tahap kritis dalam proses ini yang sering diabaikan adalah A. Identifikasi tren utama, B. Pengembangan skenario, C. Analisis dampak skenario, D. Formulasi strategi, E. Monitoring sinyal perubahan. Jawaban yang tepat adalah E. Monitoring sinyal perubahan sering diabaikan dalam skenario planning. Padahal tahap ini krusial untuk mengidentifikasi indikator awal yang menunjukkan pergerakan menuju skenario tertentu, memungkinkan adaptasi strategi yang lebih responsif. Soal nomor 23. Dalam melakukan analisis kebijakan, perencana ahli pertama di Kementerian Sosial
Menggunakan metode Regulatory Impact Analysis atau RIA. Tahap RIA yang paling krusial namun sering kurang mendapat perhatian adalah A. Identifikasi masalah, B. Analisis biaya manfaat, C. Konsultasi pemangku kepentingan, D. Evaluasi pasca implementasi, E. Perumusan alternatif kebijakan. Jawaban yang tepat adalah D. Evaluasi pasca implementasi sering kurang diperhatikan dalam RIA. Padahal, tahap ini krusial untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Soal nomor 24. Seorang perencana ahli pertama sedang melakukan pengumpulan data untuk proyek pembangunan infrastruktur. Metode pengumpulan data yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap proyek tersebut adalah A. Survei online, B. Observasi lapangan, C. Wawancara mendalam, D. Analisis dokumen, E. Eksperimen terkontrol. Jawaban yang tepat adalah C. Wawancara mendalam merupakan metode yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mendalam tentang persepsi masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman responden terkait proyek pembangunan infrastruktur. Soal nomor 25. Seorang perencana ahli pertama sedang menyusun rencana kerja untuk proyek pengembangan kawasan perkotaan. Dalam konteks siklus manajemen proyek, tahap yang paling tepat untuk melakukan analisis pemangku kepentingan adalah A. Tahap penutupan proyek, B. Tahap pelaksanaan, C. Tahap evaluasi, D. Tahap inisiasi, E. Tahap perencanaan. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis pemangku kepentingan paling tepat dilakukan pada tahap inisiasi proyek. Ini membantu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta harapan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek sejak awal, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Soal nomor 26. Seorang perencana ahli pertama sedang menyusun rencana kerja proyek revitalisasi kawasan wisata. Dalam konteks manajemen risiko proyek, pendekatan yang paling tepat untuk menangani risiko yang memiliki probabilitas rendah tetapi dampak tinggi adalah A. Menghindari risiko dengan tidak melaksanakan bagian proyek yang berisiko, B. Mentransfer risiko kepada pihak ketiga melalui asuransi atau kontrak, C. Menerima risiko tanpa tindakan mitigasi, D. Mengurangi probabilitas terjadinya risiko melalui kontrol yang ketat, E. Mengabaikan risiko karena probabilitasnya rendah. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk risiko dengan probabilitas rendah tetapi dampak tinggi, pendekatan yang paling tepat adalah mentransfer risiko kepada pihak ketiga, misalnya melalui asuransi atau kontrak. Ini memungkinkan proyek untuk tetap berjalan sambil melindungi dari potensi kerugian besar jika risiko tersebut terjadi. Soal nomor 27. Seorang perencana ahli pertama sedang melakukan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur. Dalam konteks monitoring dan evaluasi, indikator yang paling tepat untuk mengukur efisiensi proyek adalah A. Jumlah penerima manfaat proyek, B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek, C. Rasio biaya aktual terhadap biaya yang dianggarkan, D. Persentase pencapaian tujuan proyek, E. Durasi pelaksanaan proyek. Jawaban yang tepat adalah C. Rasio biaya aktual terhadap biaya yang dianggarkan merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur efisiensi proyek. Indikator ini menunjukkan seberapa baik proyek mengelola sumber daya keuangan yang tersedia dan apakah proyek dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Soal nomor 28. Dalam melakukan analisis data untuk perencanaan tata ruang, seorang perencana ahli pertama menggunakan metode analisis cluster. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah A. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, B. Menguji hubungan sebab akibat antar variabel, C. Mengelompokkan objek atau individu berdasarkan kesamaan karakteristik,
D. Mengurangi dimensi data menjadi komponen-komponen utama. E. Mengidentifikasi tren dalam data time series. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis klaster bertujuan untuk mengelompokkan objek atau individu berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam konteks perencanaan tata ruang, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area dengan karakteristik serupa yang dapat membantu dalam perencanaan zonasi atau pengembangan wilayah. Soal nomor 29. Dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu negara, perencana ahli pertama menggunakan indikator komposit. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM? A. Angka harapan hidup. B. Tingkat melek huruf. C. PDB per kapita. D. Rata-rata lama sekolah. E. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Jawaban yang tepat adalah E. IPM terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup diukur dengan PDB per kapita. Tingkat partisipasi angkatan kerja bukan merupakan komponen IPM. Soal nomor 30. Seorang perencana ahli pertama sedang menganalisis kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam konteks kebijakan ekonomi makro, manakah dari berikut ini yang merupakan instrumen kebijakan moneter kontraktif? A. Menurunkan suku bunga acuan. B. Meningkatkan operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga. C. Menurunkan giro wajib minimum bank umum. D. Meningkatkan suku bunga acuan. E. Meningkatkan plafon kredit perbankan. Jawaban yang tepat adalah D. Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Meningkatkan suku bunga acuan adalah salah satu instrumen kebijakan moneter kontraktif karena akan mengurangi insentif untuk meminjam dan meningkatkan insentif untuk menabung. Soal nomor 31. Dalam menganalisis kebijakan ekonomi mikro, perencana ahli pertama menemukan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan harga maksimum untuk komoditas pangan tertentu. Apa dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi dari kebijakan ini? A. Peningkatan kualitas produk. B. Surplus produksi. C. Kelangkaan produk. E. Peningkatan investasi di sektor tersebut. E. Penurunan harga secara alami. Jawaban yang tepat adalah C. Kebijakan harga maksimum yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar cenderung menyebabkan kelangkaan produk dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena produsen kurang memiliki insentif untuk memproduksi barang tersebut. Sementara konsumen memiliki insentif untuk membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah. Soal nomor 32. Perencana ahli pertama diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal ekspansif yang baru diterapkan pemerintah. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan indikator keberhasilan kebijakan tersebut? A. Peningkatan pertumbuhan PDB. B. Penurunan tingkat pengangguran. C. Peningkatan investasi swasta. D. Penurunan defisit anggaran pemerintah. E. Peningkatan konsumen rumah tangga. Jawaban yang tepat adalah D. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Indikator keberhasilan kebijakan ini meliputi peningkatan PDB, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, dan konsumsi. Penurunan defisit anggaran justru bertentangan dengan karakteristik kebijakan fiskal ekspansif. Soal nomor 33. Dalam proses formulasi kebijakan publik, perencana ahli pertama menggunakan model rasional. Apa kelemahan utama dari pendekatan ini? A. Terlalu bergantung pada intuisi pengambil keputusan. B. Mengabaikan faktor politik dalam pengambilan keputusan. C. Membutuhkan waktu yang singkat untuk implementasi.
D. Terlalu menekankan pada analisis kualitatif. E. Mengasumsikan ketersediaan informasi yang sempurna. Jawaban yang tepat adalah E. Model rasional dalam formulasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang sempurna dan dapat mempertimbangkan semua alternatif serta konsekuensinya. Kelemahan utama model ini adalah asumsi tersebut sulit dipenuhi dalam dunia nyata, di mana informasi seringkali terbatas dan tidak sempurna. Soal nomor 34. Dalam melakukan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur, perencana ahli pertama menggunakan pendekatan evaluasi formatif. Apa tujuan utama dari pendekatan ini? A. Menilai dampak akhir kebijakan. B. Memberikan penilaian menyeluruh setelah kebijakan selesai. C. Mengidentifikasi area perbaikan selama implementasi. D. Membandingkan hasil kebijakan dengan standar internasional. E. Menghitung rasio biaya manfaat kebijakan. Jawaban yang tepat adalah C. Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi kebijakan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan kebijakan secara real-time, berbeda dengan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah kebijakan selesai diimplementasikan. Berikutnya soal nomor 35. Dalam menganalisis kebijakan ekonomi mikro, perencana ahli pertama menemukan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan subsidi untuk industri energi terbarukan. Apa potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap efisiensi pasar? A. Peningkatan harga energi. B. Penurunan investasi di sektor energi. C. Distorsi alokasi sumber daya. D. Penurunan konsumsi energi. E. Peningkatan emisi karbon. Jawaban yang tepat adalah C. Meskipun subsidi untuk energi terbarukan memiliki tujuan positif, kebijakan ini dapat menyebabkan distorsi alokasi sumber daya. Subsidi dapat membuat industri yang tidak efisien tetap bertahan, menghambat inovasi, dan mengalihkan sumber daya dari sektor lain yang mungkin lebih produktif, sehingga mengurangi efisiensi pasar secara keseluruhan. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.